yang nggak berangkat tidak? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita udah belajar apa? Salat. Kita kemarin bahas tentang alat-alat bersuci ya. Sekarang kita akan belajar tentang najis dari najis dan hadas. Ada yang tahu nggak najis dan hadas itu apa? Najis berasal dari bahasa Arab an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor dan menjijikan. Menurut istilah, najis bisa disebut benda yang mengotori pakaian atau badan. Dan menurut ilmu fikih, najis adalah benda haram yang disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan karena najis dapat menghalangi sahnya ibadah. Ada yang tahu nggak najis itu ada berapa? Ya betul, apa saja Mbak? Ya betul, tepuk tangan. Dasar hukum najis ini terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 135. Nanti kalian baca sendiri, ada di paket. Ya. Kemudian yang ketiga ada macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Yang tahu nggak najis mukhafafah itu apa? Ya betul, najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi yang masih minum ASI ya, belum makan dan lain. Kemudian ada najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini najis yang tengah-tengah seperti posisinya ini ya, tengah-tengah. Jadi contohnya seperti kotoran burung, terus kotoran cicak dan lain-lain. Kemudian ada najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah ini najis yang paling berat. Contohnya seperti apa? Anjing. Dan membersihkannya pun agak rumit. Oke, kita lihat cara bersuci dari najis dengan air. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi setelah materi yang tadi. Mungkin kalian sudah paham ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nanti disajikan sebuah kasus tentang najis. Jenis najis yang pertama ada jilat anjing, yang kedua terkena pipis bayi, dan ketiga kotoran bayi. Nah, di kertas itu sudah ada kasus dan pertanyaan, nanti dijawab dan dipresentasikan perwakilan ya. Saya beri waktu 5 detik. Kita langsung kelompok pertama. Di tempat aja. Jadi saya dari kelompok pertama akan mengenai kasus yang pertama yaitu kotoran burung. Ceritanya saat pulang sekolah dari di kampung teman
ketika berdiri yang melihat bagian belakang celananya terang dulu. Pertanyaan diskusinya apa jenis najisnya dan bagaimana cara mensucikannya? Jawaban dari kami adalah kotoran tubuh merupakan najis yang dapat dilihat secara kasat mata, maka termasuk dalam kategori najis tawasitoh, ainiyah atau najis yang tampak. Untuk mensucikannya, najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari bagian yang terkena. Setelah itu disiram dengan air mengalir hingga hilang bau, warna dan rasanya, sehingga tempat tersebut kembali suci dan boleh digunakan untuk ibadah. Terima kasih. Jadi betul ya teman-teman, kalau kena kotoran bumi itu termasuk najis mutawasitoh. Jadi cara membersihkannya itu harus dicuci sehingga bau dan warnanya hilang. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2. Ya. Baik, kasus yang kedua yaitu adalah kasusnya bayi. Nah, ceritanya itu yaitu dia sedang menggendong adiknya yang masih bayi dan hanya minum ASI. Tanpa sengaja popok adiknya bocor dan bibirnya membasahi lengan bocor dia. Nah, pertanyaan diskusinya yaitu termasuk najis apa dan bagaimana cara menyucikannya. Menurut kelompok kami, pipis bayi yang belum mengonsumsi makanan selain air susu ibu termasuk dalam kategori najis mukosafah atau najis ringan. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara membersihkan air suci ke bagian yang terkena najis hingga merata. Tidak perlu menggosokkan atau menyiramkan air mengalir asalkan air tersebut mengenai seluruh bagian yang terkena. Ya, betul. Kalau kena pipis bayi itu hanya dibersihkan saja atau diakhiri dengan air mengalir, tidak usah dicuci dengan sabun. Ya, terutama untuk semua kelompoknya. Nah, untuk mengakhiri diskusi ini kita akan evaluasi dengan kuis. Nanti kuisnya belajar. Saya siapa yang mau? Ya, Mbak Supriyatin ya. Nomor berapa? Nomor 1. Contoh dari najis mukosafah air kencing anak kecil. Ya. Yang kedua siapa? Ya, Mbak Rahma. Nomor 3. Selanjutnya siapa lagi? Mbak Citra. 5. Yang terakhir ya, siapa? Amalia, nomor berapa? Nomor 4. Nah, sepertinya sudah paham semua ya tentang materi hari ini. Ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.